Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Balik lagi di Yutika Channel. Nah teman-teman, sebelumnya Yutika mau minta maaf sama teman-teman semua subscriber Yutika, karena Yutika tahu teman-teman semua itu nge-subscribe aku karena pengen tahu banyak tentang, kebanyakan sih pengen tahu tentang sakit GERD gitu ya. Nah, tapi aku itu lama banget gak ngonten karena emang aku konten kreator ya. Gak, maksudnya lama banget menunaikan janji aku gitu, karena aku punya sifat terlalu overthinking, terlalu perfeksionis. Jadi aku tuh nunggu aku mood bikin video, dipersiapkan gitu, tapi percayalah, kalau nunggu kayak gitu nggak akan bikin video. Jadi sekarang dimana ada kesempatan, aku pengen share sama teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sedikit bisa ngebantu permasalahan teman-teman ya. Bismillah. Oke, aku mau share tentang GERD aku ya. Seperti yang aku ceritain kemarin, kalau GERD itu adalah asam lambung yang sering naik ya. Jadi kalau tahu aku, jadi kayak klepnya itu kayak rusak gitu, klep di atas lambungnya ya, atau sphincter atau apa aku lupa. Nah di situ jadi asam lambungnya, isi dari lambung yang asamnya itu bisa naik gitu ya, bahkan bisa sampai ke tenggorokan. Nah aku mau share pengalaman aku aja ya, karena aku bukan orang kesehatan, jadi aku mau share pengalaman aku nih. Aku udah kena dari 2020, sekarang udah 2022, teman-teman hitung saja. Nah, alhamdulillah di kondisi sekarang ini aku memang masih suka kambuh, tapi aku sudah bisa, alhamdulillah bisa menangani gitu. Kalau misalnya GERD-nya kambuh, aku nggak cemas, nggak stres lagi, karena itu yang bikin makin parah tuh teman-teman, stres dan cemas. Kita ketahuilah kalau kecemasan dan kesetresan kita itu adalah pintu gerbang menuju GERD yang lebih parah lagi ya teman-teman. Nah, alhamdulillah aku tahu ketika aku kena GERD aku harus apa. Nah teman-teman, aku mau ngasih saran aja buat teman-teman nih yang mungkin punya GERD juga. Terapin 3P ya. Aku ini ngambil saran-saran dari YouTuber atau influencer yang yang salah satunya yang paling aku salah satu yang mengubah aku itu adalah Kak Adi Official. Kalian boleh kepoin di channel YouTube-nya, di situ banyak banget tentang GERD. Dan alhamdulillah aku dikasih kesempatan kontakan sama beliau gitu ya. Diskusi dan sharing-sharing, karena beliau alhamdulillah sudah sembuh juga dari GERD ya teman-teman. Nah, jadi aku tuh sebetulnya proses perbaikannya itu melalui kegiatan aku yang bekerja gitu ya, dibawa kerja, jangan dibawa diem di rumah, karena sebelumnya tuh tahun 2020 bener-bener plek di rumah kan teman-teman. Jadi mungkin salah satu pemicu GERD-nya itu gitu ya. Dan dari kakak Adi, nah di situ aku cerita ya, ternyata yang paling berpengaruh banget untuk GERD itu adalah pola pikir teman-teman. Kalau disingkat itu ada 3P, mungkin kalian pernah dengar ya, 3P. Yang pertama itu pola pikir. Nah, pola pikir ini katanya sangat berpengaruh untuk kesembuhan GERD, karena katanya saraf saraf atau pokoknya dari pikiran kita itu ada hubungannya sama lambung ya teman-teman. Nah di situ Kak Adi bilang gini, pikirannya jangan stres dan cobalah Kak biasa aja. Nah di situ aku, iya ya, selama ini aku tuh luar biasa menghadapi sensasi-sensasi yang aku rasakan. Dan ketika misalnya aku sakit dada, aku sakit lambung, aku udah ini apa nih, aku takut kayak udah sakit lambung, aku sakit tenggorokan, aku langsung mikir apa yang aku makan barusan ya, pas langsung stres gitu ya. Jadi pertama, salah satunya tuh biasa aja, tapi bukan berarti abai ya sama penyakit ini, tapi kita mulai rileks ya teman-teman. Aku juga mikir, oh iya biasa aja gitu ya, kalau ada sensasi, oke, ini emang sensasi GERD, jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Pasti sembuh lagi kok kayak sebelumnya gitu, jangan
di bawah stres ya teman-teman. Itu yang pertama adalah perbaiki pola pikir ya teman-teman. Pola pikirnya kayak misalnya udah kerasa nih sakit, insya Allah kita bisa sembuh ya. Seperti ada di balik tubuh mensana in corpore sano, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita harus berpikirnya husnuzon aja, pasti insya Allah kita sembuh. Itu sangat membantu kesembuhan kita dibanding dengan kita mikir aku kenapa, langsung googling, oh itu adalah penyakit teman-teman. Googling itu adalah penyakit ya, googling tapi tanpa solusi gitu ya. Kalau misalnya googling yang kitanya positif mah ya insya Allah, cuman kurang-kurangin deh googling hal-hal kayak gejala kita dan lain sebagainya ya. Ketika kita udah tahu kita didiagnosa sama dokter punya GERD gitu ya. Yang pertama adalah jaga pola pikir. Kalau kalian udah mulai overthinking, udah mulai stres, coba kalian tarik nafas, coba kalian, oh iya aku nggak boleh stres, kalau tambah stres penyakit aku tambah parah gitu ya. Oke, tapi emang sih kalau masalah pola pikir ini tuh learning by doing, jadi nggak bisa, ya bukan nggak bisa, bisa aja gitu ya aku ngomong kayak gini, mudah-mudahan tersugesti positif ke kalian ya. Memang kalian nonton, ih apa sih gitu ya, susah tahu ganti pola pikir teh gitu ya, tapi percayalah itu jadi perlahan-lahan mengubah mindset kalian. Jadi mulai oke, tenang, relax kalau sensasi mulai muncul. Nah selanjutnya selain pola pikir, setelah pola pikir itu adalah pola makan. Nah seperti aku mention di video aku yang pertama rame ya teman-teman, yang pertama alhamdulillah banyak teman-teman yang nonton gitu. Pola makan itu perihal pola makan yang paling utama itu kita makannya harus teratur. Misalnya sehari makan 3 kali. Biasa sarapan jam 7, kita makan jam 7. Biasa makan siang, kita makan siang jam 12. Jangan besoknya jam 1, besoknya jam 2. Nah, itu ngaruh banget ke GERD. Terus makan malamnya juga kayak gitu ya, harus teratur. Nah, yang kedua itu hindari pantangannya. Misalnya kan tiap orang tuh beda-beda ya pantangannya, tapi ketika digeneralisir orang-orang yang terkena GERD itu yang pertama itu biasanya nggak bisa makan pedas. Nah kita jangan cari penyakit, hindari makan pedas ya. Yang kedua jangan makan kopi ya, kopi itu mengandung kafein yang kuat, jadi GERD itu mantap langsung ya biasanya. Terus maaf ya lagi pilek teman-teman ya. Terus coklat. Nah, aku kalau makan coklat besoknya langsung aku mah. Jadi ya jangan cari penyakit. Terus jangan makan yang asam-asam kayak jeruk. Jeruk tuh, jeruk. Kalau lemon tuh kita sebenarnya nggak apa-apa sih. Ada yang nggak apa-apa juga, lemon nggak apa-apa. Kalau jeruk nih itu asam ya, hindari dulu. Terus pantangannya apalagi, gorengan teman-teman. Gorengan itu memang nikmat, tapi itu percayalah sangat berpengaruh kepada GERD teman-teman ya. Kalau aku sih biasanya ya, maaf ya aku belum bikin yang video-video makanan. Aku biasanya kayak gorengan kayak bala-bala itu tuh ngaruh banget ya, hindari. Aku tuh kalau kepengen banget, aku bahan bala-balanya kalau lagi pengen gitu, aku minyak dikit, terus aku goreng tapi minyaknya dikit dan sebentar gitu. Jadi kayak ya gitulah, karena kan ketahuilah bahwa semakin lama digoreng minyak itu akan semakin jenuh. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja video Ricis, tahu kan Ricis? Nah di situ kan dia punya asam lambung ya. Nah di situ dia tuh agak mengurangi ya, mengurangi gitu ya. Tapi jangan sampai kayak stres banget. Aku nggak boleh makan ini, takutnya stres gitu. Kalau kalian udah agak mendingan, agak baikan gitu ya, agak nyomot sedikit buat nyobain mah nggak apa-apa gitu ya. Supaya nggak stres aja, biasa aja gitu ya. Tapi jangan, ya itu kita jangan makan pantangan gitu ya, maksudnya jangan dihajakan gitu lah istilahnya mah ya, tapi biasa aja ya gitu. Ricis juga kan nyobain dikit. Aku juga kalau lagi perutnya bagus gitu ya,
ya hal-hal yang kayak ada minyaknya dikit mah aman lah, nggak apa-apa sedikit nyobain gitu ya, kayak gitu. Nah, ya tadi minyak ya, dan mungkin ketan. Nah, itu ketan panas ya teman-teman, bikin kalian sakit perut. Nah, kalau dari makanan sendiri, biasanya kalau aku udah kambuh, aku udah ngerasa nggak enak, aku tuh nyoba pakai alternatif ya. Kalau gak bisa banget, baru aku minum omeprazol itu ya, yang andalan kalau dikasih dokter ya, atau sukralfat gitu ya, dikasih sama dokter ya, pasti aku ke dokter dulu gitu. Nah, aku kalau kambuh biasanya, kalau treatmentnya aku makan minum blenderan dari genjer. Tahu kan genjer? Daun genjer, kalian searching. Nah, sama aku tuh di blender, terus disaring. Nah, aku minum. Dan percaya nggak percaya, kalau di aku itu enakan banget sih. 2 hari minum itu gitu ya, itu udah kerasa efeknya. Enak banget gitu. Itu yang paling cocok di aku. Cuman kan yang namanya obat ya cocok-cocokan. Jadi kalian ikhtiar, boleh apapun dicoba asal kalian perhatikan juga efek sampingnya. Gitu, itu dari segi makanan ya. Terus dari yang ketiga, kata Mas Adi itu ada 3 pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, pola hidup ini kalian, kalau kata Mas Adi, itu kalian jangan terlalu diem, kan terlalu diem juga bisa bikin kalian mungkin stres dan lain sebagainya. Dan jangan terlalu terlalu capek, justru jangan terlalu capek, jangan juga terlalu diem, tapi di tengah-tengah gitu ya. Biasakan untuk misalnya pola hidup ya, beraktivitas. Aku juga alhamdulillah, ketika aku dulu kan kuliah daring, stres, ketika aku kerja dan aku bawa enjoy kerjanya sih, alhamdulillah aku sebagai guru SD, jadi kerjanya juga nggak terlalu fisiknya berat gitu ya. Nah, alhamdulillah aku happy, dan percayalah, dengan kita happy itu salah satu obat yang paling manjur gitu. Percaya deh, kita banyak beraktivitas di luar, kita banyak bersosialisasi sama teman-teman, itu happy banget. Dan dari happy itu alhamdulillah itu memperbaiki lambung kita sedikit demi sedikit. Terus selain itu, kata Mas Adi banyakin olahraga. Aku sih olahraga jujur belum teratur, jujur aja. Nah, olahraga yang paling bagus untuk memperkuat otot lambung kita itu adalah olahraga berenang ya teman-teman. Itu bisa mengencangkan otot sphincter, otot apa sih namanya ya, otot itulah ya yang klep, tempat masuknya, asal keluar masuknya asam lambung itu jadi kuat. Kalian boleh coba berenang ya, itu olahraga yang bagus. Terus olahraga yang meditasi yang menenangkan, katanya bagus ketika aku baca jurnal. Terus kalian juga bisa latih diafragma, kalian boleh searching yang olah nafas itu tuh memperkuat otot di dada juga. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Selain itu, dari pola hidup kita jangan kita bisa lakuin hal-hal hobi yang kita suka, yang kita juga happy. Di balik itu, kalau yang muslim boleh dicoba untuk puasa Senin Kamis. Percayalah, puasa adalah obat ya teman-teman. Mungkin kalau di balik itu kalian mau ada pertanyaan, boleh di komentar ya teman-teman. Tapi di balik itu juga, kalian kalau misalnya mau searching juga, boleh kalian buka tuh YouTube-nya Mas Adi Official. Di situ banyak tutor-tutor tentang GERD ya. Mungkin video ini udah panjang ya teman-teman, mohon maaf. Segitu dulu mungkin ya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan, ya mudah-mudahan ada kesempatan, ada umur, ada rezeki, aku spill lagi cara aku masak sehari-hari penderita GERD ini. Ya bisa happy lagi, bisa normal lagi, biasa lagi, meskipun belum sepenuhnya total. Tapi percayalah, dengan tekad kita yang happy, tekad kita yang selalu berikhtiar, tekad kita memperbaiki keadaan, insya Allah kita bisa sembuh kok teman-teman. Banyak yang sembuh dari GERD ini ya. Jadi semangat terus, insya Allah nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya, mudah-mudahan ya. Ya, sekian, mohon maaf kalau kepanjangan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, kelewat. Jadi aku itu kalau tidur pasti bantalnya ditinggiin sekitar 2 atau 3 bantal. Itu tuh ada juga di jurnal aku pernah baca, dan itu tuh supaya asam lambungnya nggak naik lagi ketika kita lagi tidur. Dan jangan lupa kita itu kalau habis makan jangan langsung tidur. Nah, kita tunggu dulu 2 sampai 3 jam ya. Jadi maksimal makan malam tuh jam 6, jam 7. Nah, baru nanti jam 9-an atau jam setengah 10 kita bisa tidur ya teman-teman. Itu tips ngaruh banget karena ketika aku tidurnya rata tuh langsung asam lambung tuh naik. Oke, bye. Assalamualaikum.